LBO itu adalah kalau kita beli perusahaan, Pak, itu komposisi kita membayarnya dengan hutang, itu porsinya besar sekali. Katakan sekitar 80%, minimal 70%. Jadi kita cuma pakai duit sendiri 30%, sisanya hutang, KPR. Gitu loh. Seperti itu. Nah, siapa yang bisa, perusahaan seperti apa yang memang boleh kita lakukan seperti itu? Ada karakternya, Pak. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, Pak, yang menentukan angka 70%, 60% itu kenapa? Kok kita berani ngutang segitu? Kenapa? Karena perusahaan tersebut, Pak, mengenerate revenue yang bisa untuk bayar hutang, kan begitu, Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya dia keuntungannya sekian, gitu ya, keuntungannya sekian, Bapak berani beli perusahaan yang nilainya berapa? Kan pertanyaannya simpelnya begitu ya. Ini ada perusahaan nih, Pak. Setiap tahun dia keuntungannya misalnya gitu ya, 225, gitu kan. Bapak berani beli perusahaan yang nilainya berapa? Nanti di case tadi kita nanti bicara, Pak. Intinya itu, Pak, sebenarnya, Pak. Gitu loh. Supaya sebenarnya hutangnya itu adalah dibayarin sama perusahaan itu sendiri, Pak. Karena kan LBO gini, Pak. Oke. Sebelum sana ya. LBO digunakan dengan DCF. Oke. Hanya sedikit perusahaan yang bisa menggunakan LBO karena, gitu kan, Pak. Memang karakternya harus dia yang berteknologi rendah. Nggak boleh yang, mudah sekali berubah rentan terhadap perubahan teknologi. Kenapa? Karena kan hutangnya ini kan, Pak, mau kita bayar nih, Pak, dengan cash flow. Jadi kalau misalnya dia bisnisnya itu fluktuatif gitu ya, itu berbahaya. Bapak nanti gagal bayar. Ya. Kemudian yang pastinya dia belum punya hutang. Kalau Bapak mau hutang, di dalamnya sudah ada hutang, dia berarti roomnya berarti sudah tidak terlalu banyak lagi kan, kira-kira begitu ya. Seperti itu. Mungkin perusahaan ini sudah punya debt 20% gitu kan tadi ya, seperti ini ya. Nah, itu nggak bisa lagi, Pak, kita LBO kan, Pak. Kemudian LBO menghasilkan nilai valuasi yang rendah. Kenapa, Pak? Karena yang beli LBO itu, Pak, biasanya bukan perusahaan yang memang punya kompetensi di perusahaan tersebut. Sehingga dia tidak berpikir masalah pengurangan pendapatan atau peningkatan pengurangan biaya atau peningkatan pendapatan. Nggak terlalu berpikir itu dia. Dia tidak ada sinergi value-nya, Pak. Karena kan yang beli itu kan bukan perusahaan operating, Pak. Gitu loh. Tapi kan ada nih, Pak, investor itu yang beli memang ya sudah, nggak diapa-apain sama dia. Sehingga sinergi value-nya nggak gede. Gitu loh, dari biaya yang turun dan pendapatan yang naik. Oke. Nah, ini biasanya LBO 10%, 30%. Nggak banyak, Pak, yang bisa di LBO kan. Seperti itu. Kemudian ada 3 prinsip dalam LBO. Satu, yang tadi, porsi pinjaman sangat besar sekali. Kedua, ya memang harus membeli perusahaan yang kategorinya memang pas, Pak. Tadi, Pak, teknologinya rendah, dia lebih stable gitu ya. Kemudian, nah ini kinerja operasional dalam artian gini, Pak. Bukan meningkatkan dalam artian dari induknya, Pak. Kita harus pastikan bahwa nanti manajemen yang ada di sana, yang kita tunjuk atau yang ada di sana, itu memang memastikan bisa membayar interest. Gitu loh. Harus bisa membayar interest. Kalau enggak, kita yang masalah nih, Pak. Walaupun, kalau dengan kita beli perusahaan LBO itu, Pak, kita beli perusahaan, itu bukan pakai aset kita, Pak, yang dijanjikan, Pak. Asetnya aset yang perusahaan yang dibeli itu. Nah, itu enak juga ya, Pak ya. Jadi kalau Bapak beli perusahaan, untung nih, Pak. Udah saya beli deh, belinya pakai hutang 70%, Bapak punya modal cuma 30%. Yang diperjanjikan bukan kolateralnya Bapak, tapi perusahaan itu.